The moon take over the night. I'm Vezramon, your moon goddess. Halo guys, jadi hari ini aku akan bawain cerita tentang Red Riding Hood. Mungkin kalian udah gak asing lagi ya sama judul kali ini, karena udah punya banyak versi di berbagai media kali ya, dan juga dalam cerita anak-anak. Tapi aku akan bawain versi aku sendiri. Before we talk any further ado, pull up your blanket, calm down, and close your eyes. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis manis yang dikenal dengan nama Little Red Riding Hood. Dia adalah gadis tercantik yang pernah dilihat di desa tersebut. Ibunya sangat menyayanginya, tapi neneknya bahkan lebih menyayanginya lagi. Nenek yang baik hati itu membuatkan sebuah tudung kecil berwarna merah yang terbuat dari belutu halus untuknya. Tudung itu sangat cocok dengan gadis kecil tersebut, sehingga dia selalu ingin memakainya kemanapun pergi. Dan karena itulah semua orang memanggilnya Little Red Riding Hood. Pada suatu pagi yang cerah, ketika kabut masih menyelimuti hutan di sekitar desa, Ibu Little Red Riding Hood memanggilnya dengan suara yang penuh kasih. "Red sayang," kata ibunya sambil menyiapkan keranjang kecil. Red berjalan menuju ibunya, dan ibunya berkata, "Nenekmu sedang tidak sehat dan terbaring lemas di rumahnya. Ia pasti membutuhkan makanan yang bergizi untuk membantu pemulihannya. Ibu ingin meminta tolong kepadamu untuk mengantarkan kue dan sebotol anggur ini untuknya." Tetapi ibunya seakan teringat sesuatu tentang apa yang ada di luar sana. Ibu Red memegang bahu Red lalu berkata, "Tapi ingat baik-baik, jangan menyimpang dari jalan setapak dan jangan berbicara dengan orang asing yang kamu temui." Red mengangguk. "Tentu saja, Ibu." Ia menjawabnya dengan antusias sambil mengambil keranjang yang sudah disiapkan. "Aku akan langsung pergi ke rumah nenek dan tidak akan berhenti dimanapun," dengan polosnya yang meyakinkan. "Gadis baik," kata ibunya sambil mencium pipi Red. "Rumah nenek tidak terlalu jauh, tetapi kamu harus melewati hutan. Berhati-hatilah dan jangan berlama-lama," lanjut sang ibu. Little Red Riding Hood pun berangkat dengan gembira dan melompat-lompat kecil di sepanjang jalan menuju hutan. Keranjang berisi makanan lezat tergantung di lengannya, dan tudung merah kecilnya berkibar tertiup angin pagi. Ketika dia memasuki hutan yang rimbun, di perjalanannya melalui hutan dia bertemu dengan serigala tua. Serigala itu sebenarnya sangat ingin memakannya, tetapi serigala itu tidak berani karena ada beberapa penebang kayu yang sedang bekerja di hutan. Tapi dengan kelicikannya, dia mendekati Little Red dengan ramah. "Selamat pagi, gadis kecil yang manis," sapa serigala dengan suara yang dibuat ramah. "Kenapa kamu ingin pergi pagi-pagi begini dengan keranjang yang tampak berat itu?" Sambil menyembunyikan senyum liciknya. Little Red malang itu melupakan pesan yang telah disampaikan oleh ibunya. Dia tidak menyadari bahwa berbahaya untuk berhenti dan mendengarkan serigala yang berbicara padanya. Little Red menjawab, "Aku akan mengunjungi nenekku yang sedang sakit, dan aku membawa kue dan sebotol anggur yang dikirim ibuku untuk nenek." Little Red menjawab dengan polosnya. "Oh, betapa baik hatinya kamu," kata serigala sambil membunyikan niat jahatnya. "Lalu, di mana rumah nenekmu yang baik hati itu?" "Oh ya," jawab Little Red Riding Hood polos, "rumahnya ada di sana, dekat kincir angin yang bisa kamu lihat di bawah sana." Little Red menunjukkan arah jalan ke rumah sang nenek. Serigala licik itu berpikir sejenak lalu berkata, "Bagaimana kalau sebelum kamu ke sana, kamu memetik beberapa bunga-bunga cantik ini untuk nenekmu? Lihatlah betapa indahnya bunga-bunga liar ini. Pasti nenekmu akan sangat senang menerimanya, bersama dengan makanan yang kamu bawa." Little Red berpikir sebentar lalu berkata, "Ide yang bagus, pasti nenek akan sangat senang." Little Red pun memetik beberapa bunga.
Sementara Red sibuk memetik bunga-bunga yang tersebar di sepanjang jalan hutan, serigala berlari secepat mungkin menuju rumah si nenek, hingga nafasnya tersengal-sengal. Ketika dia tiba di depan pintu rumah kecil yang nyaman itu, serigala mengetuk pintu dengan keras. "Siapa di sana?" tanya nenek dari dalam rumah dengan suara yang lemah karena sakit. Dengan licik, serigala menyamarkan suaranya agar terdengar seperti suara Red. "Ini cucumu, Little Red Riding Hood. Nek, aku membawakan kue segar dan sebotol anggur sebagai hadiah dari ibu." "Oh, cucuku sayang," kata nenek dengan senang. Pintu tidak terkunci, tarik saja pasak pintunya dan kait akan terbuka. Dengan arahan sang nenek, sang serigala dengan mudah langsung membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, dia langsung melihat nenek yang malang dalam sekejap mata. Sang nenek tidak bisa berteriak karena dia sedang terbaring lemas. Kemudian dengan licik, serigala itu memakai baju tidur nenek, topi tidur dan kacamata nenek, lalu berbaring di tempat tidur menunggu kedatangan Red. Tak lama kemudian, Little Red Riding Hood tiba di rumah nenek dengan buket bunga cantik di tangannya. Dia mengetuk pintu dengan lembut. "Nenek, ini aku, Red. Aku sudah tiba. Aku membawakan beberapa makanan yang lezat dan satu hadiah," dengan nada yang sangat bersemangat. Sang serigala mendengar teriakan sang Little Red dan langsung mengambil kesempatan itu. "Masuk saja cucuku sayang," kata serigala dengan suara yang dibuat serak menirukan suara nenek yang sedang sakit. Tanpa rasa curiga, Little Red masuk dan menaruh keranjang serta bunga di meja kecil dekat pintu. Ketika dia mendekati tempat tidur, sesuatu terasa aneh. Penampilan neneknya tampak sangat berbeda dari biasanya. "Nenek, aku sudah membawakan makanan favoritmu dan juga bunga-bunga cantik yang kau petik di hutan," kata Red sambil duduk di kursi di samping tempat tidur. "Terima kasih sayang," jawab serigala sambil menarik selimut hingga menutupi sebagian wajahnya. Tetapi Red terus memperhatikan dengan heran. Ketika Red tiba, dia memperhatikan penampilan aneh neneknya. "Nenek," kata Red dengan hati-hati, "kenapa telingamu terlihat begitu besar hari ini?" "Agar aku bisa mendengar suara manismu dengan lebih baik, cucuku sayang," jawab serigala sambil berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Red mengerutkan alisnya. "Lalu nenek, kenapa matamu tampak begitu besar dan berkilau?" "Agar aku bisa melihat wajah cantikmu dengan lebih jelas sayang," jawab serigala mulai merasa tidak sabar. "Tapi nenek," kata Red dengan suara yang mulai bergetar karena ketakutan, "kenapa tanganmu begitu berbulu dan kukunya begitu panjang dan tajam?" "Agar aku bisa memelukmu dengan lebih erat cucuku," jawab serigala sambil mulai bangkit dari tempat tidur. Lalu untuk terakhir kalinya, Little Red berkomentar, "Dan nenek, kenapa gigimu begitu besar, tajam, dan menakutkan?" Dengan nafas yang mulai berat. "Agar aku bisa memakanmu," teriak serigala sambil melompat keluar dari tempat tidur dengan mata menyala-nyala. Red berteriak ketakutan dan mencoba berlari, tetapi sudah terlambat. Serigala menangkapnya dan menelannya dalam sekali telan, sama seperti yang dilakukannya kepada sang nenek. Merasa kenyang setelah makan dua korban, serigala kembali berbaring di tempat tidur nenek dan segera tidur nyenyak. Dengkurannya sangat keras, bergema di seluruh rumah kecil itu dan bahkan terdengar hingga keluar. Sementara itu, seorang pemburu yang berpengalaman sedang berjalan melewati rumah nenek. Suara dengkuran yang tidak biasa itu menarik perhatiannya. "Aneh," gumam pemburu sambil berhenti. "Kok suara dengkuran nenek yang berada di rumah ini tidak seperti biasanya ya? Biasanya dia tidak mendengkur sekeras ini. Apa lebih baik aku periksa saja?"
Siapa tahu terjadi sesuatu. Pemburu pun mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Karena khawatir terjadi sesuatu, dia membuka pintu dan masuk ke dalam dengan tangan yang bersedia menarik pisau tajam yang sering ia bawa untuk berjaga-jaga. Betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor serigala besar berbaring di tempat tidur sang nenek, dengan perut yang membengkak tidak wajar. Serigala! Sang pembunuh terkejut, tetapi dia tetap berusaha agar tidak membangunkan sang serigala. Dia berkata dalam hatinya, "Jadi, kau yang menyebabkan masalah di desa ini." Dilihat dari tubuhnya, sepertinya dia telah memakan sesuatu, atau bahkan seseorang. Sang pemburu mendekat dengan hati-hati. Dengan hati-hati, pemburu mengambil pisau tajamnya dan mulai memotong perut serigala yang masih tidur nyenyak. Dengan sangat mahir, sang pemburu menyayatnya perlahan tapi pasti. Bahkan sang serigala tidak merasakan sakitnya sedikit pun. Setelah beberapa sayatan yang presisi, tiba-tiba terdengar suara. "Oh, terima kasih. Kami pikir kami tidak akan pernah bisa keluar lagi," seru Red dan neneknya ketika berhasil keluar dari perut serigala, masih hidup dan sehat. "Astaga," kata pemburu dengan takjub. "Kalian berdua masih hidup. Sungguh keajaiban." Lalu sang pemburu menyuruh sang nenek dan Little Red untuk mengecilkan suaranya. "Shh, bicaralah perlahan-lahan." Sang nenek dan Little Red pun mengangguk, lalu berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami," kata nenek sambil memeluk Red. "Tanpa bantuanmu, kami pasti sudah menjadi makanan serigala selamanya." Tanpa berpikir lama, Red kemudian memiliki ide. Bagaimana kalau kita isi perut serigala ini dengan batu-batu besar agar dia tidak bisa melarikan diri? Sang pemburu dan sang nenek pun menyetujui ide Little Red. Mereka bertiga pun bekerja sama mengisi perut serigala dengan batu-batu besar yang ada di dekat rumah. Ketika serigala bangun dan menyadari apa yang terjadi, dia mencoba bangkit dan melarikan diri. Tetapi batu-batu berat di perutnya membuatnya tidak bisa bergerak dengan baik. Akhirnya dia terjatuh dan mati karena tidak mampu menahan beban-beban batu besar tersebut. Si Little Red pun gembira dan senang karena rencananya berhasil. "Terima kasih sekali lagi," kata nenek kepada pemburu. "Anda adalah penyelamat kami." Sang pemburu memberikan senyuman kepada sang nenek sebagai tanda terima kasih sang nenek kepadanya. Lalu dia melihat ke arah Little Red dan berkata, "Lain kali, Red, ingat untuk selalu waspada. Jangan pernah berbicara dengan orang asing, terutama di hutan. Dan jangan pernah menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan ibumu." Red mengangguk dengan penuh penyesalan. "Iya, Paman, aku berjanji akan selalu mengingat pelajaran ini. Aku tidak akan pernah lagi mengabaikan nasihat ibu dan akan selalu berhati-hati." Sejak hari itu, Little Red Riding Hood selalu mengingat pengalaman menakutkan tersebut. Dia belajar bahwa dunia bisa berbahaya dan tidak semua orang yang terlihat ramah memiliki niat baik. Sang nenek pun sembuh dari sakitnya dan mereka pun hidup bahagia dan selalu mengingat pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian. Cerita ini menjadi pelajaran bagi semua anak di desa bahwa mereka harus selalu mendengarkan nasihat orang tua, tidak mudah percaya pada orang asing, dan selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai di sekitar mereka. Oh ya, cerita ini menggabungkan elemen dari versi Charles Perrault yang berakhir tragis, versi Brother Grimm yang memiliki akhir bahagia dengan penyelamatan oleh pemburu, dan berbagai versi lainnya yang menekankan dialog antara karakter utama. Oke, sekarang setelah bacain cerita itu, kita bahas latar belakang Red Riding Hood. Tau gak sih guys, kalau kisah ini tuh berasal dari Prancis. Ya, Prancis. Red Riding Hood dalam bahasa Prancis yaitu Le Petit Chaperon Rouge. Aku nggak tahu cara bacanya sih, tapi tulisannya kayak gini. Cerita ini mungkin berasal dari abad pertengahan di Eropa.
paling memungkinkan sebagai peringatan untuk mengingatkan anak-anak kecil tentang bahayanya hutan, terutama binatang buas yang akan mereka temui di sana. Menurut salah satu hipotesis di Italia, cerita ini berasal dari Tiongkok dan dibawa ke Eropa melalui jalur sutra 600 hingga 800 tahun yang lalu. Tapi, ada beberapa orang juga yang bersikeras bahwa Little Red Riding Hood memiliki asal-usul kuno, dengan referensi cerita serupa yang dapat ditelusuri hingga abad ke-11. Ada juga beberapa sejarawan yang menyatakan bahwa serigala dalam cerita Little Red Riding Hood pada awalnya adalah werewolf. Teori ini mengusulkan bahwa cerita pertama kali terbentuk selama abad ke-16 dan ke-17 ketika sejumlah besar persidangan werewolf terjadi. Jadi guys, maksud dari persidangan werewolf ini bukan manusia serigala yang seperti di film-film ya. Jadi pada saat itu sering sekali terkait dengan kepercayaan orang-orang terhadap sihir dan makhluk supranatural seperti manusia serigala. Orang-orang yang dituduh sebagai manusia serigala sering kali mengakui kalau mereka melakukan kejahatan seperti membunuh dan memakan manusia. Dan tau gak sih guys, kalau cerita ini tuh ada banyak banget variasinya dan pasti ada perbedaannya juga. Karena cerita ini telah berumur ratusan tahun, tapi ada dua versi utamanya, yaitu pertama, versi Charles Perrault di tahun 1697. Ia adalah seorang penulis dan pengumpul dongeng asal Prancis. Ia menuliskan versi pertama cerita ini dalam bukunya, yaitu Histoires au Contes du Temps Passé, atau dalam bahasa Inggris, Tales and Stories of the Past with Morals. Dalam versinya, Little Red Riding Hood dimakan oleh serigala dan tidak diselamatkan. Tujuan ceritanya itu sebagai pelajaran moral, khususnya untuk memperingatkan gadis-gadis muda agar tidak mudah percaya pada orang asing. Dialah yang pertama kali menambahkan jubah merah sebagai simbol yang kemudian menjadi ikon cerita ini. Versi kedua yaitu versi Brothers Grimm di tahun 1812. Jacob dan Wilhelm Grimm, dua bersaudara asal Jerman, mengumpulkan cerita rakyat dan menuliskannya ulang dalam buku mereka, yaitu Grimm's Fairy Tale. Mereka mengadaptasi cerita dari versi rakyat Jerman yang lebih optimis. Si gadis dan neneknya diselamatkan oleh pemburu. Versi Grimm ini lebih cocok untuk anak-anak dan menjadi versi paling populer hingga sekarang. Sama yang sebelumnya yang aku ceritakan ke kalian, aku mengambil versi dari Brothers Grimm ini karena terdengar lebih ramah. Oh iya guys, ternyata kerudung merah dalam kisah ini adalah simbol yang bermakna loh, yang dimana warna merah dalam kehidupan yaitu darah dan kehidupan. Lalu ada juga merah sebagai peringatan, yaitu diasosiasikan dengan bahaya dan peringatan. Dan merah sebagai transisi dari kanak-kanak menjadi dewasa, seperti mewakili fase transisi dari masa kanak-kanak yang polos ke masa dewasa yang penuh tantangan. Pesan moralnya, jangan mudah percaya dengan orang asing ataupun orang yang baru kita kenal. Pentingnya mendengarkan peringatan dan arahan dari orang tua. Bagaimana ketidakpatuhan dapat membawa konsekuensi yang serius. Tapi guys, patuh yang dimaksud itu bukan sembarangan patuh ya. Patuh boleh, tapi kalau itu benar. Kalau menurut kalian salah, ya jangan dipatuhin. Dan yang terakhir, adanya harapan, kebaikan akan menang. Nah, segitu aja guys dari aku. Buat kalian yang mau ngasih saran-saran, bisa hubungi aku langsung ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.